Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Pada siang hari ini, dalam kondisi apapun, kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Kenapa sehat ini penting? Sehat itu adalah karunia Allah yang paling besar, namun sebagian besar orang itu melupakannya, baru sadar kalau nikmat sehat itu adalah karunia terbesar Allah. Setelah apa? Baru tahu bahwa sehat itu nikmat yang besar. Baru sadar kalau sudah sakit. Jadi kesehatan itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Baru sadar kalau sudah sakit. Sakit apapun akan menyadarkan bahwa sehat itu adalah nikmat yang paling besar, namun banyak orang melupakan itu. Nikmat yang kedua, nikmat sempat. Betapa banyak orang-orang dikasih kesempatan tapi tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, hingga hari-harinya hanya terisi dengan bayang-bayang yang kosong. Karena itu, dua hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nikmat sehat. Kesehatan yang Allah berikan berupa sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani ini berarti kaki masih normal, tangan masih normal, mulut masih normal, mata masih normal, telinga masih normal, hidung masih normal, anggota tubuh yang lain juga masih normal. Maka wujud normal itu tidak ada halangan apapun ketika anggota tubuh itu difungsikan. Kaki yang sehat itu adalah nikmat, karena kita bisa berjalan kemana-mana. Tangan yang sehat adalah nikmat, ketika tangan ini kita pergunakan untuk memegang, untuk makan, untuk minum, dan untuk melakukan apapun yang di situ memanfaatkan fungsi tangan. Mata nikmat ketika kita masih bisa melihat keindahan alam semesta, keindahan ciptaan Allah. Hidung ini terasa nikmat ketika kita masih lega, bisa menghirup udara, masih merasakan segarnya udara, dan tidak ada halangan sedikit pun. Telinga kita masih bisa mendengar apa yang perlu kita dengar. Mulut masih bisa kita gunakan untuk berbicara terhadap apa yang perlu kita bicarakan. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Mulut ini aja ada tenggorokan sakit ini, sariawan. Ini aja ngomong ndak enak, dibuat makan ndak enak, buat nelen ndak enak. Karena itu nikmat sehat ini tetap disyukuri. Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan? Yang paling pertama, gunakan anggota tubuh yang sehat ini adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Dikasih perut yang sehat, bagaimana di bulan Ramadan ini kita tetap menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dikasih mulut yang sehat, bagaimana kita hanya berkata-kata yang baik, tidak digunakan untuk berdusta, berbohong, mencaci, memaki, membicarakan keburukan orang lain, mengumpat, menjelek-jelekan, memfitnah, memprovokasi. Gunakanlah lidah yang sehat ini
dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah mulut ini yang sehat ini dengan sebaik-baiknya. Makanya man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perintah Rasulullah, falyakul khairan, hendaklah berkata yang baik. Jikalau berkata yang baik tidak mampu, auliyasmut, diam itu lebih baik daripada lidah digerakkan untuk menyakiti hari orang lain. Lidah digerakkan untuk menipu dan berdusta, untuk mengumpat dan mencaci, memaki orang lain, maka akan menambah dosa dan terus mengoyak-ngoyak dari dosa itu. Dan inilah yang kemudian satu ketika Rasulullah melihat orang Yahudi di alam kuburnya sedang disiksa, dan disiksa karena apa? Dia berghibah, dia gerakkan lidahnya untuk berghibah, untuk membicarakan keburukan orang lain, untuk ngerasani orang lain, yang mana lidahnya digerakkan tidak membuat orang lain tentram dengan lidahnya, tapi dengan lidahnya itu membuat orang lain merugi dan sakit hati. Maka itu pun siksanya juga cukup pedih. Karena itu, agar kesempatan yang Allah berikan ini betul-betul mampu mendatangkan ridha Allah, maka kesehatan apapun yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, menghindarkan dari berbuat dosa apapun bentuknya. Kemudian nikmat sempat. Betapa banyak orang yang dikasih sehat, dikasih sempat, begitu mendengar azan malah tetap membiarkan suara azan itu lewat. Katanya sibuk ini, sibuk itu. Saudara berdua ini termasuk orang yang beruntung, mampu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ini juga patut kita syukuri. Lah, sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin, buat saudara untuk mendapatkan golden ticket. Apa golden ticket? Tiket spesial menuju surga. Tiket spesial menuju surga, tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Harta tidak ada yang dipertanggungjawabkan, keluarga tidak ada yang dipertanggungjawabkan, karena saudara sendiri di tempat ini, di balai ini sendiri. Maka yang dipertanggungjawabkan hanya amal ibadahnya saja. Justru hisabnya adalah paling cepat. Kalau bagus amal ibadahnya, cepat masuk surga. Kalau jelek ibadahnya, cepat masuk neraka. Karena itu, waktu yang teramat singkat ini manfaatkan betul untuk ambil golden ticket, tiket emas, tiket spesial, tiket VIP menuju surga. Jalan satu-satunya. Ramadannya gotang berapa, Mas? Puasanya bolong berapa? Enggak bolong. Ini bolong berapa puasanya? Hanya puasa seminggu. Ini enggak puasa ini. Kenapa? Saya sok masuk naik lipat, naik duit sok. Ya gunakan puasa. Besok puasa loh ya. Besok puasa loh ya. Di Mundur itu naik lipat. Ya, saya berkuat. ya gak apa-apa. Yang penting tetap puasa. Nanti hisapnya cepet. Kalau ninggalkan puasa, siksanya juga pedih loh ya. Nggak ada halangan ninggalkan puasa, itu siksanya juga pedih. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan emas untuk masuk surga. Karena itu mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai hingga kapanpun sang malaikat maut. Siapa yang mengambil nyawa kita?
malaikat Israel. Kapanpun malaikat Israel datang, mudah-mudahan kita dikasih husnul khatimah. Karena itu tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma urzuqni taubatan qoblal maut. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir hidup yang husnul khotimah. Ya Allah, berilah rizki kepadaku berupa taubat sebelum ajal menjemput. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mantapkanlah imanku, tetap memegang agama Islam sebagai agamaku dunia hingga akhirat, dan Rasulullah sebagai nabiku, tuntunanku, panutanku, contohku dalam menjalankan hidup di dunia ini. Ya Allah, selamatkanlah kami dari ancaman api neraka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda menonton channel ini sampai tuntas. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.